Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kembali diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual untuk melanjutkan pembahasan materi kita tentang basis data. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi yang terkait dengan perintah-perintah SQL. Ya, pada sebelumnya kita sudah membahas beberapa perintah SQL. Jadi 2 kali pertemuan sudah membahas perintah-perintah dasar SQL, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di bagian perintah masih tentang fungsi, ya, dan masih tentang fungsi baris juga. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang fungsi sebagian, dan untuk kali ini kita masuk di fungsi tentang angka, fungsi tentang angka. Oke. Fungsi tentang angka ini masih merupakan fungsi baris, ya. Masih merupakan fungsi baris, di mana di kesempatan kali ini kita masuk ke masalah fungsi round, ya. Fungsi round, ya, fungsi round. Nah, fungsi round ini dipakai untuk membulatkan angka, ya, membulatkan angka. Berapa misalnya jumlah desimal setelah angka setelah tanda titik desimal atau koma. Nah, untuk ekspresi dari perintah round ini, pertama itu tentu round dulu, kemudian dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu yang pertama kali kita tuliskan adalah kolom yang berisi angka atau ekspresi atau nilai yang akan kita bulatkan, ya, akan kita bulatkan. Kemudian setelah itu diikuti oleh koma, kemudian diikuti dengan berapa desimal yang akan kita bulatkan setelah koma. Nah, bagian sini kita bisa tempatkan 0, ya. Bisa juga misalnya 2, berarti 2 angka di belakang koma, atau bisa juga -1, ya. -1 berarti sebelah kita buatkan di sebelah kirinya koma. Nanti kita lihat contohnya. Nah, apabila di dalam ekspresi ini kita tidak memberikan nilai di bagian sini, maka itu sama dengan kita berikan nilai 0, ya. Oke, misalnya contoh select, ya. Select round. Jadi kita menggunakan tabel dual di sini, ya. Tabel tabel ya, mungkin kita sebut tabel hayalan yang ada di SQL Oracle, ya. Kita akan membulatkan nilai 145,926. Nah, Anda lihat bahwa di sini tidak ada koma, tidak diikuti koma sebagaimana format yang ada di sini, ya. Sehingga dianggap bahwa ini sebenarnya, ya, itu di dalam kurung itu kita bisa tuliskan dengan cara 145, titik, ya, karena pakai format standar Inggris, 926,0. Ya, jadi ekspresi ini sama dengan yang ini. Atau ini, ya, sudah ada, ya. Ya. Nah, apabila ini dieksekusi, ya, maka akan menghasilkan nilai 146, sebab itu dibulatkan sampai di bagian ini, ya. Ininya, yang ini hilang, kemudian karena di sini 9, ya, 9, maka ini dibulatkan menjadi 1, sehingga di sini yang ini menjadi 6, sehingga jadinya 146, ya. Nanti silakan praktekkan langsung di Apex, ya. Untuk menyingkat waktu saya tidak banyak mempraktekkan, saya nanti akan praktekkan yang penting-penting saja, ya. Kemudian contoh berikutnya, select round.
145,926,2. Artinya kita membulatkan dua angka 2 digit di sebelah kanan koma. Sehingga nanti yang muncul itu sampai di sini. Ya. Sampai di situ yang muncul. Tetapi karena ini yang ini 6, maka dibulatkan menjadi yang 2 ini dibulatkan menjadi 3. Sehingga hasilnya adalah 145,93. Nah, kemudian bagaimana kalau dibulatkannya ya angka yang ada di sini itu minus, maka minus itu berarti satu digit di sebelah kiri dari koma, yaitu nanti yang ini dibuatkan ya, yang kelima ini dibulatkan 45 ini ya, 45 itu 145, karena ini ada 5 maka dibulatkan ke atas sehingga yang tadinya 45 menjadi 150 ya, 150 karena dibuatkan satu angka di belakang, satu angka sebelum koma ya. Nanti silakan coba melakukan percobaan-percobaan di Apex ya untuk melihat bagaimana pengaruh angka yang ada di sini terhadap nilai yang akan kita bulatkan ya. Silakan saya dicoba nanti. Kemudian fungsi selanjutnya setelah round adalah trunk ya. Trunk digunakan untuk mengakhiri kolom ya, sama dengan ekspresi sebelumnya juga ada pakai trunk, hampir mempunyai kemiripan ya. Mengakhiri kolom kemudian ekspresi atau nilai sejumlah tempat desimal. Formatnya adalah trunk ya, kemudian dalam kurung nilai yang akan kita potong potong jumlah angkanya, jumlah digitnya, kemudian diikuti dengan koma dan berapa angka yang akan kita hilangkan atau berapa desimal yang akan kita hilangkan. Kalau misalnya di sini tidak ada, pada saat ekspresi tidak ada seperti ini ya, ini kan tidak ada koma angka desimalnya tidak ada, berarti itu sama dengan koma 0 ya, sama dengan fungsi dari round tadi. Fungsi dari round sama seperti itu. Kalau misalnya 145 pakai trunk ya, 145,926 ya, dan di sininya 0 atau tidak ada, maka nilai ini akan dipotong di titik ini ya, yang desimalnya dihilangkan semua sehingga nanti tinggal 145. Perbedaan antara trunk dengan round tadi, kalau round itu pembulatan. Jadi yang tadinya di sini karena di sini 9, maka berpengaruh ke angka 145 menjadi 145, dia menjadi 146 ya, karena di sini angka 9. Tetapi kalau pakai trunk itu betul-betul hanya menghilangkan desimalnya, menghilangkan angka sesuai dengan decimal place yang ada, yang kita berikan. Jadi kalau misalnya contoh select trunk 145.926,2 ya, berarti kita akan menghilangkan seluruh digit setelah 2 digit di sebelah kanan tanda koma. Jadi di sini adalah koma, ini adalah koma, kemudian 2 digitnya itu sampai di sini. Maka yang ini hilang karena kenapa 2 digit kan di sini diberikan angka 2. Kalau di sini 1 berarti di sini yang hilang. Di sini sampai ke kanan. Kalau misalnya angkanya di sini 0, maka yang ini hilang ke sana ya. Tetapi kalau misalnya di sini minus 1, maka yang bergeraknya itu ke sebelah kiri, yaitu sampai sini. Akhirnya karena dia digit 1, maka yang ini menjadi hilang dan diganti dengan 0. Sehingga jadinya 140. Beda dengan round tadi. Round tadi itu pembulatan, jadi bisa bulat ke atas, bisa bulat ke bawah.
kalau round tadi karena kebetulan di sini 9 atau di sini 5, maka bulatnya ke atas menjadi 150 ya, seperti Anda lihat tadi ini. Tetapi ini bukan pembulatan, hanya menghilangkan berapa digit sesuai dengan decimal place yang kita berikan. Oke. Nanti silakan bereksperimen di Apex untuk angka-angka ini dengan mengganti decimal place di perintahnya. Kemudian selanjutnya fungsi selanjutnya ya, fungsi angka selanjutnya itu mode. Mode ini adalah fungsi untuk mengambil sisa dari pembagian, ya, sisa dari pembagian. Jadi misalnya begini, kita memberikan perintah mode 33,5 ya, 33,5. Artinya mode 33,5 artinya kita ingin menampilkan sisa pembagian dari 33 bagi 5. Nah, kalau kita melakukan pembagian 33 bagi 5 ya, bagi 5, ini kan hasilnya 6 ya, 6 kali 5 30 sisa 3 ya. Nah, artinya bahwa 33 bagi 5 itu sisanya 3. Makanya ketika kita berikan perintah mode 33,5, maka hasilnya itu adalah 3. Hasilnya 3. Nah, kemudian fungsi mode ini bisa dipakai misalnya bermacam-macam manfaatnya ya. Salah satunya misalnya kita ingin menentukan apakah sebuah bilangan itu bilangan ganjil atau genap. Kita sudah tahu bahwa kalau bilangan ganjil itu hasil pembagiannya sama dengan 0. Tapi kalau bilangan ganjil hasil pembagiannya sama dengan 1. Maka kita bisa mengecek sebuah bilangan dengan perintah mode, misalnya bilangannya 1231,2 ya, kita bagi 2. Nanti kalau hasil dari perintah ini bernilai 1, berarti bilangan ini adalah bilangan ganjil. Tetapi kalau hasil pembagiannya bernilai 0 atau mode-nya sama dengan 0, maka bilangan yang ada di sini adalah bilangan genap. Kemudian fungsi baris selanjutnya adalah fungsi tanggal atau date. Nah, format tampilan dan input tanggal di Oracle atau ya di Oracle itu mengikuti format ini. DD artinya di sini adalah tanggal. Tanggal itu DD ya. 2 digit, berarti kalau tanggal 5 harus tulisnya 05. Ya, bukan 5. Karena 5 itu hanya 1 digit saja, harus pakai 2 digit DD. Maka di sini harus 05. Kemudian bulan ya, month itu 3 huruf. Jadi kalau misalnya Desember D E C. Kalau misalnya Januari JAN ya. Kemudian kalau misalnya Julai berarti JUL, JUN untuk Juni dan seterusnya. Menggunakan 3 huruf pertama dari nama bulan dalam bahasa Inggris. Kemudian diikuti dengan tahun 4 digit, yaitu misalnya 2020. Nah, angka yang ada pada nilai yang ada pada date ini ya, untuk nilai tahun yang terdiri dari 4 angka itu ya, nilai tahun yang terdiri dari 4 angka ini 2020, maka 2 angka di depan itu adalah abad ya, sedangkan 2 angka di belakang itu adalah tahun. Sehingga kita bisa tahu misalnya bahwa kalau misalnya 21 25 misalnya, berarti abad 21 tahun ke-25 ya. Nah, itu untuk fungsi tanggal. Nah, fungsi tanggal itu di dalam database itu disimpan dalam bentuk format numerik, yang mana format numerik itu mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit sampai detik ya, disimpan seperti itu. Kemudian di dalam database Oracle ada suatu fungsi yang bisa menampilkan atau mengambil waktu yang ada di server ya. Jadi yaitu fungsi sysdate ya. Jadi menampilkan waktu yang ada di server. Jadi kalau misalnya kita memberikan perintah select sysdate from dual, maka yang akan tampil seperti ini.
yang akan tampil adalah waktu yang ada di server. Ya, tergantung servernya di mana. Kalau kita beda wilayah bisa saja tanggalnya beda. Ya, waktunya pun beda, jamnya pun beda. Oke. Nah, sysdate ini kadang-kadang digunakan untuk mencari selisih waktu antara waktu sekarang ini dengan waktu tertentu mungkin di masa depan atau di masa lalu. Contoh misalnya kita ingin kita ingin me apa, mencari atau menghitung eee, sudah berapa lama karyawan itu bekerja, ya. Jadi kita hitung berdasarkan tanggal berapa dia masuk dengan tanggal berapa hari ini. Berarti kita melakukan perhitungan sysdate dikurang hirdate, ya. Itu sudah berapa lama, sudah berapa hari. Tetapi kalau kita ingin tahu sudah berapa minggu, berarti sysdate dikurang hirdate dibagi dengan 7. Ya, karena pakai minggu. Kita ingin tahu sudah berapa minggu bekerja, berarti jumlah hari yang kita dapatkan kita bagikan dengan angka 7. Nah, oke. Kemudian ada juga fungsi month between. Jadi untuk menghitung sudah berapa bulan antara dua nilai tanggal yang diberikan. Ya, misalnya begini ya. Perintah ini select last name hire date from employee. Jadi kita akan menampilkan kolom last name, kemudian kolom hire date, tanggal dia masuk ya sebagai karyawan, from employee, where, di mana lama antara dua tanggal yang diberikan, yaitu antara sysdate dengan hirdate-nya itu ya sudah melebihi 240 bulan. Ya, 240 bulan. Nah, sehingga nanti sistem akan mencari dulu ini. Ya, akan mencari dulu ini, kalau sudah baru ditampilkan dua kolom ini. Sehingga muncullah tampilan yang kita lihat di tabel ini, ya. Jadi hasil hitungan yaitu jumlah bulan ya yang sudah dia bekerja itu tidak perlu ditampilkan, ya, karena setelah perintah clause select yang ada hanya last name dengan hire date. Tapi kalau misalnya mau menambahkan jumlah bulannya tidak jadi masalah, tinggal tambahkan perintah di sini sysdate misalnya dikurang dengan hire date, ya, dibagi dengan 30 karena kita akan mencari sudah berapa bulan, ya. Kemudian selanjutnya add month, ya. Fungsi add month itu untuk melihat tanggal tertentu dari sekarang itu misalnya maksudnya begini, add month ini kita bisa pakai untuk menentukan misalnya dari tanggal sekarang kemudian 2 bulan ke depan itu tanggal berapa misalnya, ya. Tentu dengan mudah kita tahu kalau misalnya tanggal 15 misalnya, berarti 2 bulan ke depan itu tanggal 15 juga. Nah, misalnya begini ya, select add month sysdate, 3. Berarti kita ingin menambahkan 3 bulan dari hari ini, ya. Karena kenapa 3 bulan? Karena di sini pakai fungsi add month, ya. Kemudian 3 bulan lagi, nama kolomnya 3 bulan lagi, ya, pakai fungsi alias, ya, from dual, sehingga muncul nanti tampilan 3 bulan lagi dari tanggal hari ini adalah 13 Maret 2021. Dan untuk fungsi-fungsi baris ini banyak, ya. Tinggal Anda mencoba melihat di section 43 database programming 43, ada next day, last day, dan seterusnya, ya. Tentu di sini terlalu panjang kalau kita harus terangkan semua. Silakan mencoba perintah-perintah yang ada. Kemudian round, ya. Fungsi round ini bisa juga dipakai untuk menampilkan nilai date yang dibulatkan sesuai dengan argumen, ya.
Jadi misalnya di sini diberikan perintah select hire date round hire date month. Berarti kita akan membulatkan tanggal hire date itu bulannya yang dibulatkan ya. Kemudian year-nya juga kita coba bulatkan dari hire date. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. From employee where departemen ID sama dengan 50. Nah, dicarilah dulu departemen ID 50, baru kemudian dilihat hire date-nya ya. Kemudian kolom pertama itu dibulatkan ke bulan ya. Perhatikan ya. Oktober tanggal 17. Kalau dibulatkan itu dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas jadinya November ya. Jadinya di sini 1 November dibulatkan ke atas. Kemudian 29 Januari dibulatkan menjadi 1 Februari. 15 Maret dibulatkan menjadi 1 Maret. Ya, dibulatkan ke bawah. 9 Juli ya dibulatkan ke bawah menjadi 01 Juli. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dibulatkan menjadi tanggal 1 ya. Tapi kalau tanggal 16 sampai tanggal 31 dibulatkan menjadi tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau ini dibulatkan ke bawah ke tanggal 1 bulan yang sama. Kemudian hal yang sama untuk tahun ya, misalnya 17 Oktober 95 dibulatkan ke atas karena sudah lebih condong ke tahun berikutnya yaitu 96. Makanya di sini tanggal 1 Januari 96. Ini 29 Januari 97 dibulatkan ke bawah menjadi 1 Januari 97. 15 Maret 98 dibulatkan ke bawah 1 Januari 98. 9 Juli 98 dibulatkan ke atas 1 Januari 99. Jadi kita bisa membulatkan tanggal, apakah itu pembulatan ke bulan atau pembulatan ke tahun dengan menggunakan perintah round ya. Berikutnya selanjutnya terang ya. Terang menampilkan tanggal yang disingkat ya, sama tadi angka ya, 145,6 ya, pakai terang yang terang 0 ya, 1,0 misalnya ya, titik 0, karena 0 di sini maka yang ini hilang, tinggal 145. Nah, begitu juga kalau pakai terang di bulan, misalnya ya, terang hire date month ya, 17 Oktober 95 di bulat di apa di diberikan perintah pakai terang. Akhirnya karena bulan yang dipakai sebagai variabel, maka yang tadinya 17 itu menjadi 01 ya. Yang tadinya 29 Januari menjadi 01 Januari. Yang tadinya 15 Maret jadi 01 Maret. Yang tadinya 9 Juli menjadi 01 Juli. Ya, lihat. Jadi semua kembali ke tanggal 1 karena dipotong, bukan dihilangkan. Begitu juga kalau kita memberikan perintah variabelnya adalah year atau tahun. Yang tadinya 17 Oktober 95 menjadi 1 Januari 95. Pokoknya semua kembali ke Januari. Kalau ini semua kembali ke tanggal 1 di bulan yang sama. Kalau ini semua kembali ke tanggal 1 Januari di tahun yang sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi konversi. Nah, fungsi konversi ini adalah perintah-perintah untuk mengkonversi jenis data. Misalnya fungsi atau tipe data. Misalnya varchar to ke char, varchar to varchar to atau char ke number ke date, atau kebalikannya dari number ke varchar to atau dari date ke varchar to. Nah, selain itu nanti ada fungsi null ya. Fungsi null ada NVL, NVL2, null if, kemudian Koliski. Untuk kelengkapan dari penjelasan ini silakan nanti mengacu kepada link yang saya berikan ini. Di sini ada
dua ada dua ada dua link video yang ada di Google Drive ya, yang saya sudah siapkan. Silakan akses itu. Di situ dijelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Oke, itu untuk fungsi baris ya. Fungsi baris terlalu banyak untuk dijelaskan secara detail semua. Jadi bagi yang ingin memperluas wawasannya silakan mengakses link yang saya sudah siapkan. Baik, kemudian kita masuk ke fungsi grup ya. Kita masuk ke fungsi grup. Fungsi grup adalah fungsi yang menggunakan banyak input ya. Ini banyak input dan hasilnya cuma satu. Beda dengan yang tadi fungsi baris. Inputnya satu, outputnya juga satu. Contoh misalnya fungsi-fungsi yang menggunakan banyak input tapi hasilnya satu adalah jumlah ya. Misalnya ada banyak data ya, seperti ini ya. Ada banyak data tapi kita ingin melihat berapa jumlahnya ya, berarti kita jumlahkan dan hasilnya tentu cuma satu angka saja, satu angka. Itu adalah fungsi grup. Begitu juga dengan, kalau ini tadi jumlah, begitu juga dengan kalau jumlah itu sum ya, fungsi sum. Kemudian AVG itu untuk mencari rata-rata, misalnya 5, 3, 2 ya. AVG-nya adalah 3,3. Kenapa? Karena ini dijumlahkan baru dibagi 3 ya. Sehingga muncul 3,3. Nah, 3,3 ini kan cuma satu angka. Yang tadinya 3 input menjadi satu output. Kemudian yang lainnya adalah fungsi max untuk mencari nilai nilai tertinggi pada baris-baris yang ada, atau min untuk mencari nilai terendah pada baris-baris yang ada. Di sini berikan contoh ya. Contoh select column ya. Ini adalah formatnya. Select column, kemudian group function yaitu bisa max, bisa minimum, bisa average atau bisa sum. Kemudian bisa juga kita tambahkan kondisi jika diinginkan. Nah, contoh ini tidak ada kondisi ya. Cuma mencari select max ya dari kolom salary. Jadi kolom salary from employee ya. Nah, ini adalah kolom dari kolom salary ya. Jadi tabel yang ini ya. Tabel ini bukan hasil dari perintah ini, bukan ya. Tabel ini hanya menunjukkan bahwa pada kolom salary itu seperti ini nilainya banyak. Kemudian setelah dijalankan perintah select max dalam kurung salary from employee, yang muncul adalah ini ya. Yang muncul ini hanyalah ada satu nilai yaitu 24.000, yang mana 24.000 ini merupakan nilai tertinggi yang ada pada kolom salary, yaitu pada baris ini. Kemudian bisa juga fungsi count untuk menampilkan jumlah baris pada suatu kolom atau tabel misalnya. Jadi bisa dipakai misalnya untuk mencari berapa jumlah mahasiswa misalnya ya. Berarti pakai count. Kemudian varians untuk menghitung sebaran data di sekeliling rata-rata, dan STDDEF ya, standar deviasi. Semua ini adalah perintah yang terkait dengan statistik ya. Oke. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke perintah penting yang lain ya. Fungsi grup sudah jadi fungsi. Selesai sampai di sini, kita masuk ke fungsi perintah join. Perintah join ini adalah perintah yang dipakai untuk menggabungkan, bukan menggabungkan ya, tapi perintah yang dipakai untuk menampilkan data dari 2 buah tabel atau lebih dengan satu kali perintah ya. Jadi langsung kita bikin satu perintah join ya, dengan menyebutkan tabel-tabel mana yang kita mau ambil serta kolom-kolomnya. Kemudian satu kali perintah kita eksekusi, langsung muncul tampilan data dari berbagai tabel ya. Bukan perintah satu-satu, tapi satu kali perintah saja. Itu adalah perintah join. Nah, perintah join ini ada 2. Ada namanya natural join dan cross join. Nah, kita pertama bahas dulu tentang natural join. Natural join adalah perintah yang didasarkan pada
semua kolom dalam dua tabel yang didasarkan pada kolom dari dua tabel yang memiliki nama yang sama. Artinya begini, dua tabel atau lebih yang akan kita berikan perintah natural join itu harus mempunyai nama kolom yang sama. Ini ada kaitannya dengan foreign key, ya. Masih ingat foreign key? Jadi foreign key itu adalah satu kolom yang namanya atau asalnya berasal dari tabel lain. Dia muncul di satu tabel. Itu adalah foreign key. Artinya bahwa cross natural join itu atau join itu nanti kita bisa lakukan apabila kedua tabel itu mempunyai relasi. Jadi kita tidak bisa memanggil data dari dua tabel yang berbeda apabila kedua tabel itu tidak mempunyai relasi. Ya. Di sini saya berikan contoh natural join, ya. Ada dua tabel, yaitu tabel karyawan atau tabel employee di Apex, kemudian tabel tabel pekerjaan atau jobs, ya, di Apex. Pada tabel karyawan, ya, itu ada kolom Ada kolom job ID, ya. Ada kolom job ID. Pada tabel karyawan ada kolom job ID. Ya, ini kolom job ID. Kemudian di tabel job atau tabel pekerjaan juga ada kolom job ID. Nah, inilah yang menjadi referensi, ya. Ini jadi referensi untuk yang ini, ya. Saling terkait. Sehingga ketika saya membuat sebuah perintah natural join, ya, maka natural join itu akan mengambil job title berdasarkan kolom atau data yang ada di kolom job ID di tabel karyawan. Oke. Nah, kita lihat bagaimana perintahnya. Oke. Silakan lihat ini, ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Jadi yang pertama, ya, seperti sebagaimana biasa, kita memilih dulu kolom-kolom yang akan kita tampilkan, ya. First name dari tabel employee, kemudian last name dari tabel employee, kemudian job ID, ya. Job ID ini ada dua, ada dua job ID, kolom job ID ini ada di tabel employee dan di tabel jobs. Kemudian job title. Job title ini adanya di tabel job. Ya, kalau ini ada di keduanya. Kalau ini hanya di tabel ini juga di tabel employee. Ya, oke. Kemudian from tabel employee natural join tabel job. Ya, jadi seperti itu. Artinya bahwa kita menggabungkan dua tabel ini atau mengambil data dari dua tabel ini berdasarkan kolom yang yang sama. Jadi dari kedua tabel, berdasarkan kolom yang sama dari kedua tabel. Jadi di kedua tabel ini mempunyai satu kolom yang sama-sama namanya, yaitu job ID. Bukan cuma nama yang sama, tapi tipe datanya pun harus sama, ya. Kemudian bisa kita tambahkan, ya, syarat atau syarat kondisi di mana departemen ID-nya 80, ya. Kita cuma batasi bahwa yang tampil itu hanya yang departemen ID-nya 80. Maka muncullah kolom-kolom ini, ya. Data ini yaitu first name, ya. Kemudian last name, job ID dengan job title-nya. Nah, job title ini berasal daripada tabel yang ini. Nih, berasal dari sini, ya. Sedangkan yang ini, ya, berasal dari sini, ya. Ya. Kemudian karena employee-nya ada di sebelah sini, ya, kita pakai seperti itu, maka job ID ini sebenarnya berasal dari sini juga, ya, berasal dari yang ini. Berasal dari tabel employee, bukan tabel jobs, ya. Karena kita fokusnya yang ini, ya, fokusnya ke karyawan, tetapi kita ingin tahu setiap karyawan itu
dia job title-nya apa, ya. Nah, kita carilah job title dari tabel jobs berdasarkan jobs ID, ya. Oke. Oke, kita coba melihat bagaimana kita jalankan perintah natural join ini di Apex. Yang pertama, saya ingin memperlihatkan dulu tabel-tabel yang akan kita joinkan. Yang pertama itu tabel employee dulu, ya. Ini tabel employee. Di situ saya pilih kolomnya dulu, ada kolom employee ID, first name, last name, job ID, employee, from employee, ya. Where department ID 80, lebih besar 80. Jadi saya akan menampilkan data dulu dari tabel employee yang departemen ID-nya lebih besar 80. Ada beberapa data sebenarnya. Oke. Ada 6, ya, ada 6 baris, ya. Ini employee ID-nya lebih besar daripada 80, mulai dari 100, 101 sampai 206. Sedangkan di tabel job ini, ya, di tabel job itu di tabel job itu saya coba lihat tabelnya. Saya memilih kolom job ID dan job title saja dari tabel jobs. Ternyata ada berapa banyak, ya? Lebih dari 10, ya. Coba setting di sini. Kemudian saya jalankan ulang. Oke. Ada 12 jenis job ID. Nah, kemudian saya jalankan perintah untuk memanggil job title yang ada di tabel jobs berdasarkan job ID yang ada di tabel employee. Oke, saya jalankan. Maka di sini inilah kolom-kolom yang berasal daripada tabel employee. Kemudian di tabel employee tersebut ada data job ID. Kemudian untuk mengetahui job ID itu job title-nya apa, maka diambillah data dari tabel jobs berdasarkan job ID, ya, kode yang ada di job ID. Maka muncul data ini ada 6 row. Kenapa 6 row? Karena memang fokus utamanya itu tadi di tabel employee yang terdiri tadi 6 baris, ya. Di tabel jobs tadi kan ada 12, ya. Yang diambil itu hanyalah job title yang ada di job ID pada tabel employee yang kita select tadi. Oke, sekira seperti itu untuk perintah join, contoh yang saya berikan tadi. Baik, kita kembali ke slide, ya. Kita lanjut ke natural join selanjutnya. Jadi di tabel ini, ya, di perintah ini ada diberikan contoh select department name city. Jadi dari tabel departemen, ya, kemudian tabel lokasi, keduanya memiliki satu kolom yang sama, yaitu sama-sama mempunyai kolom location ID. Artinya setiap departemen itu ada location ID-nya. Kemudian di tabel lokasi di tabel lokasi itu mengandung city atau kota dari setiap location ID. Maka saya bisa memberikan perintah select department name, ya, kemudian city. Jadi ini nanti diambil dari tabel departemen, ya, sedangkan ini diambil di tabel location. Nah, di sini di kolom yang setelah select ini tidak muncul kolom yang dijadikan sebagai patokan di dalam perintah join tadi, ya. Tadi ada kolom yang kita pakai itu kolom yang dimana kolom tersebut berada di kedua tabel. Nah, jadi kita tidak perlu, atau kalau memang tidak dibutuhkan, maka kolom yang ada di kedua tabel itu tidak perlu kita masukkan di perintah select, ya. Kalau di sini, ya, karena ini contoh pertama, maka kita masukkan job ID,
Ya, sebenarnya itu tidak harus. Yang penting kita sudah tahu bahwa kedua tabel itu mempunyai kolom yang sama. Kedua tabel itu mempunyai kolom dengan nama yang sama. Ya, maka kita bisa memberikan perintah ini ya pakai natural join dengan cara yang sama tadi. Kemudian selanjutnya, jadi pada clause select itu tidak perlu memberikan atau kolom yang menjadi preferensi dari perintah join itu tidak harus muncul. Oke, kemudian selanjutnya masih tentang cross join ya. Sekarang tentang cross join. Kalau tadi natural join. Nah, cross join ini adalah perintah yang dipakai untuk menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel yang lain. Jadi maksud begini, saya berikan contoh seperti ini ya. Misalnya begini, ini tabel A ya. Tabel A ada A1, A2, A3, A4. Kemudian pada tabel B ada B1, B2, B3. Kalau saya memakai perintah cross join, maka yang dilakukan adalah mengambil kombinasi yang mungkin terjadi. Maksudnya begini, kalau kita jalankan perintah nanti, kombinasi yang mungkin terjadi adalah A1, A1B1, A1B2, A1B3. Jadi nanti muncul A1B1, A1B2, A1B3. Kemudian berikutnya muncul lagi A2B1, A2B2, A2B3. Kemudian muncul lagi A3B1, A3B2, A3B3. Muncul lagi A4B1, A4B2, A4B3. Sehingga apabila kita menjalankan perintah cross join, maka jumlah yang baris muncul adalah hasil perkalian dari jumlah baris di kedua tabel. Seperti ini ya. Di sini tabel A jumlah barisnya 4, tabel B jumlah barisnya 3. Sehingga hasil perintah cross join itu nanti akan berjumlah 12 baris ya. Jadi kalau misalnya tabelnya berisi 20 baris ya, kemudian tabel yang satunya berisi 100 baris, berarti jumlah query nanti, jumlah baris hasil query itu 2000 baris. Oke. Contoh ya, tabel employee mengambil dari tabel employee, di mana tabel employee itu mempunyai 20 baris ya. Tabel departemen 8 baris. Sehingga nanti kalau diberikan perintah select last name, department name ya, from employee cross join department ya, jadi employee cross join department ini adalah dari kolom employee, sedangkan ini adalah dari kolom ini kolom last name dari tabel employee, kemudian kolom department name itu dari tabel departemen, maka jumlah baris yang muncul itu nanti akan berjumlah 20 kali 8, yaitu 160 baris. Nah, data-data yang muncul seperti ini. Yang pertama, diurut dulu last name, nama-nama dari tabel employee, mulai dari Abel, Davis ya. Kemudian itu digabungkan dengan departemen yang pertama di tabel name, yaitu administration, berurut ya. Nanti kalau seluruh karyawan sudah habis dipasangkan dengan nama departemen administration, mulai lagi kembali di Abel, dipasangkan lagi dengan jenis departemen name yang kedua di tabel departemen ya. Sehingga memang hasilnya akan banyak. Kemudian selanjutnya join ya, ada clause using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda, nanti akan menimbulkan error ya. Jadi ingat ya, kalau natural join itu
Pokoknya kolom yang dipakai itu harus nama kolomnya persis sama di kedua belah tabel, di kedua tabel. Atau kalau pakai 3 berarti 3 tabel semua mempunyai nama kolom ada yang sama. Kemudian tipe datanya pun harus sama, jika tidak akan menimbulkan kesalahan. Nah, untuk menghindari kesalahan, ya misalnya ada yang tidak sama nama tabelnya, nama kolomnya, maka kita bisa menggunakan klausa using, ya, yang digabungkan dengan join. Langsung kita eh, lihat di contoh, ya. Di sini formatnya adalah, ya, pertama tentu select, ya, kita pilih kolom-kolom yang akan kita tampilkan. Kemudian from table employee join, ya, departemen, ya, using. Nah, di situ kita tentukan memakai kolom apa yang akan kita pakai di dalam join tadi. Di sini ditentukan memakai departemen atau using departemen ID where last name misalnya dengan Matos misalnya, ya. Ini contoh. Ini contoh yang lain, ya. Ya. Ini adalah contoh. Nah, kalau seperti itu berarti yang muncul hanya satu saja, ya. Yang ini, yang baris ini. Ya. Kalau kita jalankan perintah ini tanpa ada where, ya. Select first name, last name, department ID, department name from employee join department using employee ID, maka yang muncul adalah data ini, ya. Data ini. Jadi departemen ID-nya dicari, ya, dilihat untuk tiap-tiap karyawan tersebut, kemudian departemen name-nya itu diambil dari tabel departemen berdasarkan departemen ID ini. Tapi kalau kita mau batasi, ya, kita berikan tambahkan perintah pembatasan atau syarat, misalnya kita mau filter, maka tentu yang muncul sesuai dengan yang hasil filter tersebut, ya. Dalam hal ini last name-nya bernilai Matos. Nah, kemudian selanjutnya alias. Alias ini dipakai apabila ada satu tabel atau kolom nama kolomnya panjang, ya, susah. Maka kita bisalah menyingkat dengan memakai alias, ya. Tetapi alias ini tentu tidak merubah nama tabel atau nama kolom yang ada di database, ya. Hanya muncul di tampilan saja. Untuk membedakan kolom yang memiliki nama identik tetapi berada di tabel yang berbeda, maka kita bisa gunakan juga alias tabel. Jadi tabel itu bisa kita berikan alias juga, ya. Sebagai contoh, ya, misalnya ini, ya, kita akan mengambil data dari dua tabel, yaitu tabel employee dan tabel jobs, ya, masing-masing, di mana di kedua tabel tersebut ada satu kolom yang namanya job ID, ya. Jadi perintah yang diberikan adalah select last name, ya, koma job ID. Nah, job ID. Akan tetapi kita harus tentukan kolom job ID ini ambilnya dari mana? Apakah dari tabel employee atau tabel job ID? Nah, ini nanti saya jelaskan ini. Lanjut dulu. Koma job title from employee. Nah, employee ini adalah tabel employee spasi E. Nah, E ini adalah alias dari tabel employee. Biasanya kita ambil huruf pertama, ya. Koma jobs, tabel jobs. Aliasnya adalah J, diambil dari huruf pertama. Oke. Where, ya. Nah, setelah kita tentukan tabelnya seperti dengan aliasnya masing-masing, maka kita tahu bahwa job ID tadi, ya, itu berasal dari tabel employee, yaitu kolom job ID di tabel employee. Jadi formatnya adalah aliasnya dulu, setelah perintah select, ya, aliasnya dulu titik diikuti dengan nama kolomnya job ID, ya. Kalau misalnya kita mau ambil dari tabel jobs, berarti di sini harusnya J titik job ID, seperti itu. Kemudian where job ID artinya di mana nilai kolom job ID
pada tabel employee itu sama dengan nilai job ID pada tabel job. Dan ada kata dan, ini syarat, dan departemen ID-nya sama dengan 80. Maka hanya muncullah 3 nama, ya, 3 baris, ya. Nanti silakan pelajari tabel employee itu bagaimana bentuknya, tabel job itu bagaimana bentuknya, kemudian analisa bagaimana perintah-perintah ini dieksekusi, ya. Silakan memperhatikan ini, ya, bagaimana menempatkan alias ini, alias tabel di sini, ya. Lihat, ya, titik. Kenapa karena kita ambilnya dari tabel employee, di mana employee ini mempunyai alias tabel ya. Jadi ini adalah penentuan aliasnya. Ini adalah penentuan alias dari tabel job. Kemudian di sini dipakai alias itu, ya. Kemudian di sini juga dipakai alias itu, ini juga dipakai alias itu. Oke. Kemudian berikutnya join, ada lagi jenis join yang lain, ya. Ada namanya inner join dan outer join. Inner join itu adalah perintah untuk mengambil data dari dua tabel yang hanya mengembalikan atau menampilkan baris yang cocok saja, ya. Ya, misalnya seperti ini, ya. Yang ada kecocokan, misalnya seperti ini, ya. Yang ada kecocokan misalnya job ID di antara kedua tabel tersebut sama-sama. Nah, itulah yang ditampilkan. Tetapi kalau outer join, maka yang ditampilkan itu bukan hanya yang cocok, tetapi yang tidak cocok pun juga ditampilkan. Nah, di outer join ini ada dikenal level dan right, ya. Tergantung nanti dari posisi tabel yang kita sampaikan di perintah, ya. Jadi istilah left right ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam klausa from setelah dari pernyataan select. Langsung contoh saja. Ini adalah perintah untuk left outer join. Jadi select i titik last name, berarti last name ini diambil dari tabel employee. Kemudian departemen ID diambil dari tabel departemen, koma, kemudian departemen name diambil dari tabel departemen. From employee, ya, berarti left outer join departemen D. Di sini kita tentukan aliasnya untuk tiap tabel. On, ya, ini syaratnya di mana departemen ID yang ada di tabel employee itu sama dengan departemen ID yang ada di tabel departemen. Nah, Anda perhatikan bahwa yang jadi patokan adalah yang sebelah kiri, yaitu tabel employee. Jadi ini harus muncul, ya. Ini, ya, dari tabel ini kan dari tabel employee ini jadikan sebagai patokan untuk mencari nilai-nilai dari departemen name, ya. Jadi kalau misalnya di departemen name tidak ada, departemen ID tidak ada, ya, departemen ID tidak ada, maka di sini juga kosong nilainya, ya. Jadi di sini akan menampilkan semua nama belakang karyawan, baik yang ditugaskan saya ganti. Jadi menampilkan semua data karyawan, baik yang ditugaskan di satu departemen maupun tidak, ya. Ini kosong maupun tidak. Karena posisi yang ada di sebelah kiri perintah left outer join adalah employee atau data dari tabel employee, yaitu last name. Kemudian right outer join, ya. Berarti fokusnya di yang sebelah kanan perintah right outer join, yaitu departemen ID, yaitu departemen. Nah, makanya fokusnya di sini. Jadi seluruh tabel, seluruh data di departemen name yang berasal daripada tabel departemen itu akan dimunculkan semua, baik yang ada karyawan di dalamnya, ya, ini ada karyawan, maupun yang tidak. Jadi fokusnya di sini. Ini hanya mengikuti apa yang ada di sini, yang di sebelah kanan, ya. Ini adalah right, ya. Jadi kebalikan daripada perintah
left outer tadi, ya, left outer join. Kemudian full outer join, ya, full outer join itu adalah perintah yang menggabungkan antara left outer dengan eh, eh, right outer join tadi, ya. Jadi dua-duanya masuk tanpa ada pengulangan. Jadi kalau seperti itu ya, lihat ini ya. Ini dia masuk ya. Ini kan tadi hasil perintah dari left outer join ya. Jadi dia muncul, sedangkan yang ini perintah dari right outer join. Jadi dia digabungkan tanpa adanya duplikasi yang muncul pada hasil tampilan. Nah, itu tadi apa? Perintah-perintah join ya dengan variasinya, dan nanti silakan latihan menggunakan contoh-contoh yang ada. Saya batasi mempraktekannya di Apex, tetapi saya pastikan bahwa seluruh perintah-perintah sintaks contoh yang ada pada slide ini itu semua saya sudah coba dan berjalan dengan baik di Apex, sehingga Anda bisa tinggal mengetikkan perintah-perintah yang Anda mencoba menjalankannya, kemudian mencoba untuk memberikan variasi-variasi sehingga Anda memahami maksud dari perintah tersebut, tidak sekedar menjalankan perintah kemudian melihat hasilnya. Nah, Anda harus berinovasi, misalnya bagaimana kalau saya kasih begini, bagaimana kalau saya kasih begini perintahnya. Apa yang terjadi? Apa bedanya antara perintah yang pertama dengan perintah yang kedua? Saya kira itu cara belajar yang baik ya. Ini masih saya tampilkan lagi tips ya. Jadi laksanakan setiap perintah itu ya. Silakan jalankan, kemudian lakukan kombinasi perintah tadi ya, berikan walaupun tidak dicontoh, silakan. Misalnya begini ya. Contoh tadi yang yang pembulatan tadi itu misalnya tinggal Anda coba ganti-ganti ini misalnya ya. Angka ini Anda ganti-ganti, apa yang terjadi kalau angka ini Anda ganti ya. Itu namanya membuat kombinasi perintah ya. Kemudian jangan takut jika terjadi kesalahan, tapi kesalahan itu coba perhatikan apa sebenarnya penyebab dari kesalahan tersebut, sehingga jangan sampai cuma titik koma atau ada spasi yang tidak seharusnya atau bagaimana, atau salah ketik perintah. Semakin Anda sering mendapatkan kesalahan, maka itu justru semakin bagus terhadap Anda, karena ketika nanti di real sesungguhnya, ketika Anda mendapatkan suatu kesalahan dengan cepat atau dengan mudah, Anda bisa menemukan kenapa kesalahan itu timbul. Ya. Oke, saya kira itu untuk materi kali ini, dan ini saya kira materi terakhir untuk perintah. Selebihnya itu silakan pelajari sendiri ya. Saya kira perintah-perintah dasar di di SQL ini ya sudah cukup untuk keperluan sehari-hari ya, keperluan sehari-hari. Untuk perintah yang lebih advance nanti silakan mempelajari materi yang ada di section, mulai dari section 1 sampai section 19 di database programming. Kemudian ikuti latihannya, jalankan perintahnya, sering-sering latihan. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan masuk di praktikum ya. Silakan pelajari betul-betul sehingga pada saat praktikum dan seminar praktikum nanti Anda bisa menjalankan perintah yang diberikan sesuai dengan harapan kita, dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diinginkan dari tampilan yang diinginkan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom, dan nanti akan disampaikan jawaban di situ. Kalau misalnya ada hal di video ini yang Anda tidak mengerti, silakan kemukakan di menit keberapa sampai keberapa yang Anda maksud. Kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.